Halo semuanya, kami kelompok 7 yang beranggotakan Indahayu, Naila Najah, Hosea Fardana, Izul Zulfikar, dan Kensa Syafira akan melakukan presentasi mengenai Kettle Horn Carroll Theory atau CHC Theory sebagai pemenuhan tugas mata kuliah perilaku individu dan proses mental. Berikut ini adalah materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sejarah singkat CHC Theory, yang kedua, tes kecerdasan yang diterbitkan sebelum tahun 1998, kemampuan apa yang diukur, yang ketiga, sebuah metode yang didesain untuk mempersempit kesenjangan teori praktik, pendekatan cross-boundary CHC, yang keempat, dampak CHC Theory pada perkembangan tes intelijensi, dan yang kelima, dampak CHC Theory dan pendekatan CB pada tes interpretasi. Selanjutnya, saya akan membahas materi pertama, sejarah singkat CHC Theory. Teori pertama adalah teori GFGC asli yang merupakan prekursor pertama. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Kettle pada awal 1940-an, di mana Kettle percaya bahwa Fluid Intelligence atau GF termasuk kemampuan penalaran induktif dan deduktif yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan neurologis, serta pembelajaran insidental melalui interaksi dengan lingkungan. Dia menyatakan lebih lanjut bahwa Crystallized Intelligence atau GC terdiri dari kemampuan pengetahuan yang perolehannya sebagian besar mencerminkan akulturasi. Kemudian, John Horn memperluas model GFGC dikotomi untuk memasukkan beberapa kemampuan tambahan, yaitu persepsi visual atau GV, memori jangka pendek atau GSM, penyimpanan dan pengambilan jangka panjang atau GLR, kecepatan pemrosesan atau GS, pemrosesan pendengaran atau GA, kemampuan kuantitatif atau GQ, dan kemampuan membaca menulis atau GW. Akhirnya, teori GFGC berkembang menjadi model 8 faktor yang kemudian dikenal sebagai teori GFGC Kettle-Horn. Prekursor kedua adalah teori 3 stratum Carroll. Pada tahun 1993, Carroll mengusulkan bahwa struktur kemampuan kognitif dapat dipahami dengan baik melalui 3 strata yang berbeda dalam luas dan umum. Menurut Carroll, stratum 3 mewakili faktor umum yang mencakup kemampuan luas, yaitu stratum 2, dan sempit, yaitu stratum 1. Kemudian, untuk CHC Theory pada saat ini, merupakan teori terpadu yang dikenal sebagai kemampuan kognitif Kettle-Horn Carroll yang disingkat menjadi CHC. Teori terpadu ini muncul karena McGrew yang berusaha menyelesaikan perbedaan antara model Kettle-Horn dan Carroll berdasarkan penelitiannya. Nah, memang apa saja sih perbedaan antara teori GFGC asli Kettle-Horn dengan teori 3 stratum Carroll? Yang pertama, yaitu teori GFGC asli Kettle-Horn tidak mencakup faktor kemampuan umum yaitu stratum 3, sementara teori Carroll mencakup faktor tersebut. Yang kedua, teori Kettle-Horn mencakup pengetahuan kuantitatif dan penalaran kuantitatif sebagai kemampuan luas yang terpisah, sedangkan teori Carroll memasukkan penalaran kuantitatif sebagai kemampuan sempit yang dimasukkan oleh GF. Yang ketiga, teori Kettle-Horn mencakup faktor membaca menulis yang luas, sedangkan teori Carroll memasukkan kemampuan membaca menulis sebagai kemampuan sempit yang dimasukkan oleh GC. Perbedaan yang keempat, teori Kettle-Horn memisahkan memori jangka pendek atau GSM dari memori lainnya, sementara teori Carroll memasukkan memori jangka pendek atau GSM dengan kemampuan memori lainnya seperti memori asosiatif, memori bermakna, dan memori pemanggilan bebas di bawah GY. Tes kecerdasan yang diterbitkan sebelum tahun 1998, kemampuan apa yang diukur? Next. Ini adalah tabel representasi dari kemampuan CHC luas pada 9 Intelligence Matrices yang dipublikasikan sebelum tahun 1998. Pertama, ada WISC 3 atau Wechsler Intelligence Scale for Children edisi ketiga. Kemudian ada Wechsler Adult Intelligence Scale revisi
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Test, Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test, Kaufman Assessment Battery for Children, Cognitive Assessment System, Differential Ability Scale, Woodcock-Jansen, revisi, dan terakhir ada Stanford Binary edisi keempat. Ini adalah pengertian dari QF, QC, QV, QSM, QLR, QS, dan juga QA. Untuk QF atau Fluid Intelligence itu adalah kapasitas untuk berpikir cepat dan bernalar secara fleksibel untuk memecahkan masalah baru tanpa bergantung pada pengalaman masa lalu dan akumulasi pengetahuan. Untuk QC atau Crystallized Intelligence itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh melalui pembelajaran sebelumnya. Kemudian Visual Processing atau QV itu merupakan kemampuan untuk menghasilkan, memahami, menganalisis, mensintesis, dan berpikir dengan pola visual dan rangsangan. Untuk Short Term Memory atau QSM itu adalah kemampuan untuk menangkap dan menahan informasi dalam kesadaran langsung, kemudian digunakan dalam beberapa detik. Selanjutnya ada Long Term Storage and Retrieval atau QLR, itu merupakan kemampuan untuk menyimpan dalam formasi dan secara lancar mengambil informasi baru dari memori jangka panjang. Processing Speed atau QS adalah kemampuan untuk secara lancar dan otomatis melakukan tugas-tugas kognitif, dan terutama ketika berada di bawah tekanan untuk mempertahankan perhatian dan konsentrasi yang terfokus. Terakhir, ada Auditory Processing atau QA. Itu merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mensintesis pola di antara rangsangan pendengaran untuk membedakan nuansa halus dalam pola suara dan ucapan ketika disajikan dalam kondisi yang terdistorsi. Selanjutnya, pendekatan cross-battery CHC. Pendekatan ini merupakan metode yang dirancang untuk mempersempit kesenjangan antara teori dan praktek. Jadi, cross-battery atau CB adalah metode penilaian dan interpretasi yang efisien waktu dan didasarkan pada teori serta penelitian CHC. Pendekatan CB ini menyediakan prinsip dan prosedur yang memungkinkan praktisi untuk mengukur kemampuan yang lebih luas daripada yang diwakili oleh sebagian besar kecerdasan tunggal atau baterai pencapaian, dengan cara yang bisa dipertahankan secara teoritis dan psikometrik. Dengan demikian, pendekatan ini tuh bisa memandu praktisi dalam pemilihan tes, baik inti maupun tambahan, yang bersama-sama memberikan pengukuran kemampuan yang dianggap cukup baik secara luas maupun mendalam untuk tujuan menangani masalah rujukan. Selanjutnya, penelitian CB merinci model generasi hipotesis interpretasi tes yang didasarkan pada penelitian saat ini. Lalu, ada 3 pilar atau sumber informasi dasar yang mendasari pendekatan CB. Pilar pertama dari pendekatan CB adalah teori CHC. Teori ini tuh dipilih untuk memandu penilaian dan interpretasi karena didasarkan pada jaringan bukti validitas yang lebih menyeluruh daripada model kecerdasan multidimensi kontemporer lainnya. Pilar kedua dari pendekatan CB adalah klasifikasi CHC luas atau stratum 2, tes kemampuan kognitif dan akademik. Jadi, sudah banyak ahli yang melakukan studi analisis faktor konfirmasi CB dari baterai kecerdasan utama dan analisis tugas, termasuk Flanagan dan rekannya. Mereka ini mengklasifikasikan semua subtes dari baterai kognitif dan prestasi utama menurut luas CHC tertentu. Nah, sampai saat ini, udah lebih dari 500 klasifikasi kemampuan luas CHC yang telah dibuat. Klasifikasi tes kemampuan kognitif dan akademik ini itu membantu praktisi dalam mengidentifikasi ukuran yang menilai berbagai aspek dari kemampuan yang luas
yang dipresentasikan dalam teori CHC. Klasifikasi tes pada tingkat kemampuan luas ini diperlukan karena untuk meningkatkan validitas penilaian dan interpretasi kognitif. Jadi, secara khusus klasifikasi kemampuan luas ini memastikan bahwa konstruksi CHC yang mendasari penilaian itu dipengaruhi secara minimal oleh varians konstruk yang tidak relevan. Jadi bisa dikatakan bahwa ini tuh mengetahui tes apa yang mengukur kemampuan yang memungkinkan praktisi untuk mengatur tes ke dalam klaster yang relevan dengan konstruksi. Jadi maksudnya klaster itu hanya berisi langkah-langkah yang relevan dengan konstruk atau kemampuan yang diminati. Pilar terakhir dari pendekatan CB adalah klasifikasi CHC sempit atau stratum 1, tes kemampuan kognitif dan akademik. Klasifikasi kemampuan sempit yang mendasari kecerdasan utama dan baterai prestasi sudah dibuktikan validitasnya. Penggunaan klasifikasi kemampuan sempit ini tuh perlu untuk memastikan bahwa konstruksi CHC yang mendasari penilaian terwakili dengan baik. Nah, klasifikasi kemampuan sempit dari tes ini itu membantu praktisi dalam menggabungkan indikator yang berbeda secara kualitatif dari kemampuan luas yang diberikan ke dalam kelompok. Jadi, nantinya kesimpulan yang sesuai itu bisa dibuat dari kinerja tes. Nah, 3 pilar yang mendasari pendekatan cross-Padbury itu tadi secara bersama-sama bisa memberikan landasan yang diperlukan untuk mengatur penilaian kemampuan kognitif dan akademik yang didorong secara teoritis, komprehensif, dan valid. Dampak CHC teori pada perkembangan tes inteligensi. Teori CHC memiliki dampak yang signifikan terhadap revisi intelligence batteries dan pengembangannya yang baru. Jangkauan dari kemampuan luas dan sempit digambarkan secara lebih luas dalam intelligence battery saat ini daripada yang digambarkan dalam edisi sebelumnya dari tes ini. Teori CHC memiliki pengaruh yang luas dalam pengukuran inteligensi. Teori CHC pengaplikasiannya tidak diwujudkan dalam suatu tes inteligensi tertentu, tetapi banyak tes inteligensi terkemuka yang edisi revisinya menggunakan konsep-konsep CHC. Teori CHC ini merupakan pendekatan yang paling komprehensif dan didukung secara empiris oleh teori psikometrik dalam menjelaskan struktur kemampuan kognitif. Beberapa tes yang dikembangkan dan direvisi karena pengaruh teori CHC diantaranya adalah yang pertama tes KABC yang direvisi menjadi tes KABC 2 pada tahun 2004, yang kedua tes SB4 yang direvisi menjadi tes SB5 pada tahun 2003, yang ketiga tes WISE-R yang direvisi menjadi tes WISE-3 pada tahun 1997, yang keempat tes WPPSI-R yang direvisi menjadi tes WPPSI-3 pada tahun 2002, yang kelima, tes WJR yang direvisi menjadi tes WJ3 pada tahun 2001. Dan yang terakhir, tes WISC3 yang direvisi menjadi tes WISC4 pada tahun 2003. Singkatnya, teori CHC dan klasifikasi kemampuan kognitif dari pendekatan cross-Padbury memiliki dampak besar pada pengembangan tes kecerdasan dalam beberapa tahun terakhir. Membuat beberapa tes menggunakan teori CHC dan klasifikasi cross-Padbury sebagai cetak biru, sementara pengembang yang lain lebih longgar pada teori tersebut. Oke, selanjutnya ada dampak teori CHC dan pendekatan CB terhadap uji interpretasi. Nah, teori CHC dan pendekatan CB ini dipercaya memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan fundamental terhadap uji interpretasi. Untuk membuktikannya, kita dapat melihat dan meninjau lebih detail pada beberapa topik berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber uji tunggal. Sebagian besar sumber intelijensi tunggal tidak mengukur semua kemampuan yang dianggap penting untuk memahami kesulitan belajar atau disability. Kemudian, hadirlah pendekatan CB yang menyediakan cara sistematis untuk melengkapi sumber intelijensi tunggal tersebut untuk memastikan bahwa kemampuan yang dianggap penting dapat terhitung dalam setiap penilaian. Nah, topik yang kedua, ada cara mengevaluasi data. Nah, pendekatan CB ini menyediakan cara yang dapat dipertahankan secara psikometri untuk mengevaluasi data seluruh sumber intelijensi. Berikut ada beberapa cara yang populer.
cukup populer. Yang pertama, pendekatan CB memberi para profesional seperangkat kesamaan yang berbasis empiris. Dengan kata lain, nomenklatur standar dapat digunakan secara signifikan untuk mengurangi atau menghilangkan miskomunikasi dan salah tafsir di dalam maupun lintas disiplin ilmu. Yang kedua, sistem klasifikasi pendekatan CB ini didasarkan pada hasil analisis faktor gabungan yang didorong oleh teori dan juga studi konsensus ahli. Pendekatan CB juga dilandasi dengan teori-teori penelitian yang terbarukan. Dan yang ketiga, penggunaan pendekatan CB melindungi dari ketidakabsahan sumber yang ada di mana-mana dalam penilaian. Nah, sumber ketidakabsahan dikurangi atau dihilangkan melalui pembangunan klaster yang mencakup tes pengukuran aspek kualitatif yang berbeda-beda dari kemampuan mengikuti klasifikasi kemampuan sempit. Nah, prosedur-prosedur itu telah dimasukkan ke dalam penggunaan tes dan prosedur interpretasi. Nah, topik yang ketiga, pendekatan sistematis untuk pengorganisasian, penilaian, pengujian hipotesis, dan pembuatan interpretasi. Oke, praktisi yang akrab dengan pendekatan CB pasti tahu bahwa itu didasarkan pada penilaian dan interpretasi yang didorong oleh hipotesis, yang dimana hipotesis itu mencakup a priori dan a posteriori asumsi serta penilaian rekursif. Nah, melalui penggunaan metode ini, praktisi cenderung menjadi lebih percaya diri dalam pendekatan mereka untuk pengumpulan data dan juga untuk interpretasi, serta kemampuan mereka untuk membuat penempatan dan keputusan itu akan lebih relevan secara pendidikan. Selanjutnya ada aplikasi untuk definisi operasional mempelajari disability. Nah, ini mencakup beberapa tingkat penilaian dan evaluasi. Masing-masing berisi kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum maju ke level selanjutnya. Nah, di sini yang cukup berperan adalah Flanagan dan rekan-rekannya. Ia menyarankan mengikuti definisi operasional ini setelah seorang individu tidak merespons secara positif terhadap intervensi yang dirancang dan dipantau dengan tepat. Hanya ketika kriteria di semua tingkat definisi operasional terpenuhi, barulah seseorang dapat didiagnosis dengan ketidakmampuan belajar atau disability. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori CHC. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.